Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kelihatannya ini semangat banget ya buat pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya apakah ada anak-anak yang tidak masuk hadir pada pertemuan kali ini? Retno Siwi, Bu. Izin katanya ada acara keluarga. Oh, Mikael, Retno. Bu. Retno sama Sakit. Mikael. Oh, Mikael sakit. Kita doakan Mikael ya buat kesembuhannya. Dan buat Retno, terima kasih Amin. ya Mbak Riku Salsa. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ketua kelas bisa memimpin doa, Mbak Zahra. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kemarin kita membahas terkait apa? Ada yang mengingatnya? Bumi dan tata surya, Bu. Oke, benar ya Mbak Salsa, bumi dan tata surya. Kemarin kita udah bahas terkait bumi dan tata surya, di mana di tata surya kita memiliki 8 planet. Nah, ada yang tahu 8 planet kemarin apa aja? Ada banyak, Bu. Ada Neptunus, Mars, Bumi, Merkurius, Uranus, Pluto, Saturnus. Pluto ikut nggak, Bu? Pluto tidak ikut. Ayo Jupiter, Bu. kemarin. Jupiter. Nah, ya Oh, Jupiter. Satu Jupiter. lagi. Saturnus, Bu. Iya, jadi ada 8 ya planet di bumi di sistem tata surya. Oke, sekarang kita akan next ke pembelajaran kita. Di mana pembelajaran kita hari ini yaitu terkait lapisan bumi. Bumi. Ya, pinter banget ya. Oke, Ibu akan share screen. Oke, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Oke, terkait lapisan bumi. Nah, apakah murid-murid tahu ada berapa lapisan bumi? Yo, ada yang tahu berapa? Banyak, Bu. Ada banyak. Bu. 4, 4. Bu. 4. Nah, ada 4 ya. Bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu ada kerak bumi, selimut bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik melalui studi literasi dari internet berupa video YouTube, serta LKPD, ini peserta didik dapat menyebutkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen utama bumi. Oke, kita next. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, kita akan menonton video terlebih dahulu. Bisa disimak ya. Kita hidup di tempat yang sangat istimewa, yaitu bumi. Struktur bumi sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih, sebenarnya bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Karena kamu tidak bisa benar-benar sampai ke tengah bumi, Good News Hero akan menjelajah lapisan bumi untukmu. Bumi terbuat dari beberapa lapisan seperti layaknya bawang. 3 lapisan besar bumi itu adalah kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa dari lapisan ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya, dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Crust atau biasa disebut kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak
3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut. Sebagian besar terbuat dari batuan basal dan tebalnya sekitar 40 km di atas tanah, yang sebagian besar terbuat dari batu granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dengan mengebor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Selimut bumi tebalnya sekitar 2.900 km dan secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Lalu, apa yang terjadi jika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain, dan inilah yang menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari dua lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan membentuk inti bagian dalam. Yang lebih ringan, seperti udara dan air, tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2.400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4.982 sampai 7.204 derajat Celcius. Inti bagian dalam sangat panas, seperti permukaan matahari. Jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan panas inti bumi bisa 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan medan magnet bumi. Itulah perjalanan Good News Hero menjelajah lapisan bumi. Jangan lupa komentar di bawah dan Oke. Nah, tadi sudah melihat terkait video lapisan bumi. Ada apa tadi pertama? Ayo yang bisa jawab. Ada apa, Mbak Zahra? Kerak, Bu. Kerak bumi. Terus, Inti, Bu. ayo kedua apa dulu? Mantel Bumi. bumi. Lalu kerak. Inti. Ya, Kerak kerak. bumi. Inti. Ya, ya. Ibu yang salah. Terus yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi ada inti dalam dan inti lu luar. Ya, pinter-pinter sekali ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, mari bermain. Oke, sekarang kita akan melakukan pretest terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Nah, anak-anak bisa join menggunakan kode ini ya. Yuk, bisa pada join. Izin, Bu. Minta kodenya. Oh ya, Ibu akan ini ya, kirim melalui WA group.
Yang sudah bisa masuk, ayo join. Wah, sudah ada beberapa yang sudah bisa masuk. Tiga peserta. Ayo. Oke, sudah pada join semua ya? Ini sudah pada join semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. 2, 3. Yo, bisa dimulai.
selamat kepada pemenang pertama kita ada Mbak Rima Wijianti, dan kedua ada Mbak Elin, dan yang ketiga ada Elvida. Oke, ternyata tadi kita udah melakukan eh, pretest gitu ya. Anak-anak udah mulai paham terkait apa itu lapisan bumi. Oke, karena di sini tadi udah bermain, kita lanjut ke dalam materi. Oke, nah kerak bumi ini merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Di dalam kerak bumi ini, sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Untuk temperatur kerak ini meningkat seiring kedalamannya. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius setiap kilometer. Namun, gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Lanjut, kita ke dalam mantel bumi. Mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfase cair, sering pula terselubung bumi ini disebut sebagai lapisan astenosfer. Nah, pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Lalu kita next ke inti bumi. Inti bumi ini terletak mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Nah, keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Nah, tadi kita kan sudah bahas terkait lapisan-lapisan bumi, dari ada kerak bumi, terus ada mantel bumi, terus ada inti bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, selain lapisan-lapisan tadi yang disebut, bumi itu juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Nah, untuk atmosfer sendiri, ini atmosfer merupakan lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lalu untuk hidrosfer, seperti namanya, hidrosfer ini merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi, yang artinya lapisan hidrosfer ini meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Lalu untuk litosfer, litosfer merupakan lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Nah, litosfer ini merupakan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Lalu yang terakhir ada biosfer. Biosfer ini memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biosfer ini merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait lapisan bumi. Ada dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Lalu di bumi pun tadi terkait ada juga lapisan-lapisan yang terdiri dari 4 susunan kimia. Ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Dari penjelasan Ibu ini, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, belum ada ya, belum ada yang mau ditanyakan. Nah, karena kita sudah belajar terkait lapisan bumi, Ibu akan mengirimkan LKPD. Nanti anak-anak bisa dikerjakan LKPD-nya, dan Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3. Oke, di mana nanti Mbak Zahra dan Mbak Elfrida ada di grup pertama, kelompok 1. Lalu untuk Elin dan juga
Wiwit nanti ada di grup 2. Nanti Mbak Rima dengan Mbak Savana dan Mbak Susi itu ada di grup 3 ya. Sebentar, Ibu akan buat breakout room-nya. Oke, anak-anak bisa join ya. Ada yang udah bisa join? Halo, yang belum join? Oke, oke. Itu Ibu sudah kirim di ini ya, di grup. Anak-anak bisa mengerjakan yang nomor B dan E ya. Oke, anak-anak bisa ini ya mengerjakan yang B dan yang E. Ibu sudah kirimkan ke grup ya, ke dalam grup. Iya, Bu. Ya, Oke, Bu. oke, anak-anak bisa dikerjakan ya nomor B dan yang E. Nanti kalau sudah selesai, Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah selesai bisa kembali ke room utama ya. Ada ini LKPD-nya ada Ibu kirim di dalam grup. Oke, saat mengerjakan. Oke, anak-anak bisa join ke room utama ya. Oke, Bu. Oke. Oke, ini udah kembali semua ke dalam room utama. Coba dicek temannya apakah masih ada di dalam break room.
Oke. Bu, Salpana belum, Bu. Oh, Salvana. Oh, Oke, sudah, Bu. sudah. Ya, Salvana sudah. Siapa lagi? Susi, Bu. Oh ya, Susi ya. Ntar ini Ibu move ke room ya. Ah, sudah. Oke, tadi anak-anak sudah melakukan diskusi sama kelompoknya terkait LKPD yang Ibu berikan. Oke, sekarang ada yang mau berani memberitakan apa yang tadi udah anak-anak kerjakan terkait LKPD-nya. Nih, Ibu share screen di sini ya, LKPD-nya. Oke, sekarang ada yang mau maju? Oh, nggak ada yang mau maju? Oke, Ibu tunjuk ya. Kelompoknya Mbak Zahra. Saya, Bu, mau, Bu. Boleh Mbak Zahra yang B. Sebentar Bisa ya, Bu. dijelaskan? Ya, oke. Yang pertama paling dalam ada lapisan dalam, Bu. Inti dalam. Oke, Ya, yang kedua. Kem- kemudian ada inti luar yang Mm, berwarna orange. mm, Kemudian ada mantel yang berwarna orange lebih muda ya, Bu. benar. Terus? Kemudian ada kerak bumi di bagian coklatnya. Oke, benar. Apakah dari kelompok-kelompok lain ada yang berbeda dengan Mbak Zahra? Oke, sepertinya sama semua ya. Benar sekali ya, Mbak Zahra. Ini yang kuning ini merupakan inti dalam, lalu yang ini oranye itu merupakan inti luar, lalu untuk yang ini merupakan mantel bumi, dan yang coklat ini merupakan eh, adalah kerak bumi. Oke, tadi Ibu menjelaskan yang B dan yang E. Oke, sekarang kelompok siapa yang ingin maju memberitakan apa yang tadi sudah didiskusikan? Kelompoknya Mbak Rima. Ayo, mungkin Mbak Elin bisa menjelaskan. Halo? Oh, mungkin lagi kendala sinyal ya. Oke, berarti dari Mbak Elfrida. Oh, Mbak Elfrida juga ini ya, terganggu sinyal. Oh, ini banyak yang terganggu sinyal sepertinya ya, anak-anak. Gimana, Bu? Oh iya, Mbak Elin. Mbak Elin bisa menjelaskan ini yang tadi yang sudah didiskusikan sama kelompoknya. Oh, bentar ya, Bu. Oke. Eh, Kalau inti bumi itu lapisan terdalam, Bu. Lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3.500 kilometer menjadi pusat dari massa bumi. Terus untuk yang mantel itu lapisan yang menyelubungi inti bumi, Bu. Merupakan bagian terbesar dari bumi. Terus untuk kerak bumi itu baru lapisan terluar dari bumi dan komponennya itu dari oksigen, silikon, aluminium, besi, kalium, natrium, dan magnesium. Ketebalannya 5-70 kilometer. Kalau tadi yang mantel bumi itu 2.900 kilometer. Seperti itu, Bu. Ya, benar ya. Atau dari kelompok lain ada yang berbeda dari jawabannya Mbak Elin? Oke, benar ya. Jawaban dari Mbak Zahra tadi juga benar dari kelompok satu dan Mbak Elin benar sekali ya dari jawaban kelompok tiga. Jadi terkait ciri-ciri lapisan bumi tadi ada mantel bumi, kerak bumi, inti bumi itu memiliki ciri utamanya di mana kerak bumi itu merupakan lapisan
terluar dari bumi, lalu mantel bumi itu lapisan yang melindungi inti bumi, dan inti bumi itu merupakan lapisan terdalam dengan ketebalannya mencapai 3.500 km. Nah, dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, ini kan Ibu sudah mengirimkan LKPD melalui grup ya, WA grup. Anak-anak bisa Ibu tugaskan mengerjakan yang A ini, lalu yang C, dan yang D. Nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan melalui buku yang sudah Ibu pernah berikan, yaitu buku tugas ya, buku tugas diletakkan di buku tugas. Ibu kasih waktu seminggu, nanti anak-anak bisa taruh di ruangan Ibu, seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam materi kita kali ini? Belum, Bu. Oke, belum ada ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita akan mengulas sedikit kesimpulan dari materi kali ini. Oke, tadi lapisan bumi ada apa aja? Ada Inti dalam, ya, inti dalam, inti luar, di luar, mantel bumi, mantel kerak. oke, dan kerak bumi. Dan tadi ada juga lapisan bumi dari sifat kimianya. Ada apa? Atmosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Oke, benar sekali ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan hari ini, Ibu berterima kasih ya kepada anak-anak telah meluangkan waktu belajarnya, dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berdampak baik bagi kehidupan kita berikutnya ya. Terima kasih. Oke, sebelum menutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Zahra bisa pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan besok misalnya ada anak-anak teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini, bisa dijelaskan terkait tugas hari ini. Oke, terima kasih ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu.